Terpergok berpura-pura menjadi tunanetra, dua pengemis di kawasan Kampung Makassar, Jakarta Timur ditangkap petugas dinas sosial dan masih soal mengis aksi sejumlah lansia mandi di kolam keruh berlumpur demi konten media sosial menjadi kontroversi. Salah satu pembuat konten membantah tudingan mengemis online dengan alasan sudah mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk membuat kolam dan membeli kuota internet. Beginilah aksi sepasang pengemis yang terjaring patroli petugas Dinsos Jakarta Timur pada Rabu malam. Para pengemis pria ternyata berpura-pura menjadi tunanetra atau buta, sementara wanita yang mendampingi adalah tetangga sekampung yang diajak mengemis. Pengemis dengan modus tunanetra palsu ini mengaku sudah 7 bulan berpura-pura buta agar menerima uang pemberian yang lebih banyak. Kedua pengemis ini kemudian diserahkan ke Panti Sosial Bina Insan Cipayung, Jakarta Timur untuk diberikan pembinaan agar tidak kembali ke jalan. Konten seorang nenek mandi di kolam berair keruh dan berlumpur juga menjadi viral di jagat maya sejak beberapa hari terakhir. Masuk live terus kawan ya, saya hanya butuh gap teman-teman ya saya. Meski menuai banyak hujatan lantaran dinilai sebagai aksi pengemis online, pembuatan video konten ini ternyata terus dilakukan. Rabu pagi sejumlah nenek telah antri untuk direkam di sebuah rumah sederhana di Kecamatan Setanggor, Kecamatan Praia Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Mereka mengaku tergiur oleh pekerjaan yang hanya dengan menciduk air selama 1-2 jam di depan kamera bisa menghasilkan banyak uang. Karena uang, karena tidak punya uang, tidak punya sawah. Apa jadi belanja. Sekali main 1 juta udah dapat. Oh, dapat 1 juta. Iya, tapi utang saya banyak. Sementara itu, sang pembuat konten menolak disebut mengemis konten karena pembuatan video ini membutuhkan modal kerja yang banyak berupa ponsel, kuota, bahkan pemikiran. Kita tidak takut dibilang mengemis online atau apa. Kita punya modal soalnya. Kita pakai modal loh. Dari handphone, dari kuota, dari modal kita buat kolam. Tidak sembarang orang bisa buat gitu. Terus dari pemikiran yang banyak, acting sedikit supaya untuk menarik perhatian netizen gitu, supaya lebih banyak penonton sih tujuan utamanya. Lantaran dianggap meresahkan, seorang pengusaha meminta salah satu pembuat konten mandi di kolam, yakni @intan_kumalasari92 untuk berhenti serta menawarkan pekerjaan. Anda suruh dia mandi untuk kamu dapat koin-koin dari live TikTok. Masih banyak cara-cara yang bisa kamu tempuh untuk supaya dapat uang gitu. Mungkin kalau Mas berkenan juga bisa kerja di perusahaan saya aja daripada nyuruh ibu kamu live sambil kamu guyur air seperti itu. Transfer kami 200 juta. Namun sang pembuat konten menolak dan justru meminta nominal uang 200 juta rupiah sebagai syarat dirinya berhenti membuat konten mandi di kolam. Transfer kami 200 juta untuk modal usaha di keluarga kami supaya kami tidak melakukan live streaming seperti ini di TikTok. Sebelumnya, konten nenek-nenek mandi di kolam berair keruh ini diunggah ke akun TikTok @intan_kumalasari92 dan kerap ditayangkan secara live serta meminta penonton memberikan gift sebanyak-banyaknya. Gift berupa koin digital ini nantinya bisa ditukar dengan sejumlah uang. Dikutip dari Detikcom, satu koin digital TikTok senilai dengan Rp240. Dalam satu kali live TikTok, sebagian pembuat konten mandi di kolam ini mengumumkan baru akan berhenti jika sudah mendapatkan 9.000 lebih koin atau senilai dengan Rp2 juta. Tim Liputan CNN Indonesia.